Ya, bonjour à tous. Comment ça va? Ça va bien, merci. Oke, kita absen dulu ya. Oke, kita absen. Yang pertama, Agnes. Ya, ada. Alexandria. Oke, ada. Anggraini. Ya. Aulia. Oke, ada semua ya. Hari ini kita akan membahas tentang teks deskripsi. Ada yang tahu teks deskriptif itu apa? Ya, mendeskripsikan benda. Yang lain? Ya. Nah, apa saja yang bisa kita deskripsikan? Oke, yang pertama, orang, benda hidup, benda mati, terus tempat wisata, tempat bangunan-bangunan, gedung, seperti itu. Terus alam juga bisa kita deskripsi gitu. Terus untuk menganalisis orang, untuk mendeskripsikan orang, kita harus sudah dekat dengan orang itu. Misalkan Isan mau mendeskripsikan siapa ya? Nopal. Nah, karena Isan sudah dekat dengan Noval, jadi Isan bisa mendeskripsikan Noval dengan khusus gitu. Misalnya sifatnya misalkan Noval itu baik banget, terus dia sopan, dia ramah, tapi dia juga nakal, atau dia juga susah diatur. Nah, itu kan kalau misalkan baik, ramah, itu kan general ya. Nah, kalau misalkan seperti dia tuh sebenarnya gampang marah, kayak gini, kayak gitu. Nah, itu tuh mendeskripsikan secara khususnya. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan ingin mendeskripsikan orang, kita harus sudah kenal dekat dengan orang itu. Oke? Nah, untuk mendeskripsikan idola, kita bisa mendeskripsikannya misalkan sifatnya itu secara general aja. Misalnya hobinya, misalnya tuh kayak dia tuh baik, dia tuh ramah kepada semua orang, terus dia suka menolong misalnya. Nah, tuh gitu ya. Ada yang mau ditanyain? Oke, nggak ada ya. Lanjut. Madam akan menjelaskan tentang definisi teks deskripsi ya. Teks deskripsi adalah sebuah paragraf di mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Nah, misalnya kalau kita ingin mendeskripsikan sebuah rumah, kita harus mendeskripsikan secara jelas rumah itu diletaknya di mana, alamatnya di mana, terus rumah itu berwarna apa, bagaimana bentuknya, terus apalagi di dalam rumah itu ada berapa pintu, ada berapa jendela, ada berapa kamar, ada berapa kamar mandi. Nah, seperti itu ya. Tujuan dibuatnya teks deskripsi ini adalah agar orang yang membaca teks ini seolah-olah sedang merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan dalam teks tersebut. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, supaya si pembaca tuh langsung membayangkan bagaimana situasi di dalam rumah itu. Oh, rumah itu seperti ini, terus pintunya ada segini, kamarnya di sebelah sini, terus dapurnya ada di sebelah mana. Nah, pembaca tuh langsung membayangkan bagaimana situasi di dalam
rumah tersebut. Oke, selanjutnya ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, paragraf deskripsi menggambarkan sesuatu, yaitu yang tadi contohnya objeknya adalah rumah. Yang kedua, paragraf digambarkan jelas secara jelas, sangat jelas dan rinci, serta melibatkan kesan indera. Nah, yang sudah dijelaskan juga tadi, rumahnya berwarna apa, letaknya di mana, terus ada halamannya apa ada halamannya, terus ada berapa pintu, ada berapa kamar tidur, berapa kamar mandi, terus dapurnya terletak di mana, ada ruang TV-nya apa tidak, nah ada ruang tamunya. Nah, itu tuh dijelaskan dengan secara rinci supaya pembaca tuh benar-benar terbawa oleh teks tersebut. Yang keempat, yang terakhir, yaitu teks deskripsi menjelaskan ciri-ciri fisik objek seperti bentuk, ukuran, warna, atau ciri-ciri psikis atau keadaan suatu objek dengan rinci. Misalkan rumah itu, kita deskripsikan rumah itu angker. Nah, misalnya terus rumah itu kumuh, terus banyak pohon rindang, boleh seperti itu. Jadi mendeskripsikan yang ada di sekitarnya juga. Itu. Oke. Nah, selanjutnya Madam akan menjelaskan tentang untuk mendeskripsikan orang itu kita membutuhkan artikel adjektif posesif, yaitu kepunyaan. Nah, Madam tulis di sini ya. Madam tulis di papan. Nih, misalnya yang adjektif posesif. Nih, yang feminan itu ada apa? Matasa. Terus yang maskulan itu mong, tong, song. Pluralnya ada me, te, se. Dan ada votre, ada vo, ada notre, dan ada vo, ada no. Nah, ini untuk menjelaskan, untuk mendeskripsikan untuk mendeskripsikan orang. Jadi kepunyaan, misalnya rumahnya berwarna merah, atau sepatunya, dia memiliki sepatunya berwarna kuning. Nah, seperti itu. Nah, ini memakai ini ya, adjektif posesif. Nah, ada juga sifat-sifat orang. Madam akan menjelaskan sifat-sifat orang ya. Di sini mendeskripsikan orang. Ini seperti ini. Di sini Madam akan tulis di sini. Nanti kalian tulis di buku masing-masing ya. Nih, sini. Oke, ini tuh di sini tuh ada mendeskripsikan orang. Mendeskripsikan orang itu ada simpatik, yaitu simpatik. Terus ada amusant, menyenangkan, intelligent, intéressant, passion, sociable, timide, dinamik, terus gentil. Nah, ini tuh intelligent tuh pandai. Dia pandai. Elle est intelligent. Nah, misalnya ya, elle est intelligent. Nah, elle itu untuk perempuan atau laki-laki? Ya, betul, untuk perempuan. Jadi elle est intelligent. Nah, kalau untuk perempuan di sini ada penyesuaian, yaitu ditambahkan belakangnya pakai e. Ya, betul. Lalu ada intéressant, menarik. Nah, misalnya il est intéressant. Jadi ile itu maskulan apa? Feminan? Ya, maskulan. Jadi kalau maskulan ditambahkan e atau enggak? Atau tidak? Tidak, ya betul. Jadi ile intéressant. Nah, di sini ada ya semuanya. Misalnya ada
sulit, mudah, buruk, rambut pirang, rambut coklat, terus baik, kurus, terus besar atau tinggi. Nah, di sini ada semua, nanti ditulis ya. Nih, satu lagi ada, ini di sini ada menjelaskan seseorang. Misalkan kayak tadi, il est intelligent, il est intéressant, il est amusant, il est petit. Di sini udah menjelaskan nih, maskulang tunggal, feminan tunggal, maskulang jamak, feminan jamak. Di sini udah dijelaskan. Nanti kalian tulis ya. Selanjutnya ini warna. Nah, di sini ada warna-warnanya. Ada untuk maskulangnya, ada untuk feminannya. Nih, misalkan ada blonde. Terus itu untuk maskulangnya blonde. Nah, untuk feminannya adalah blondes. Nah, warna putih. Di sini ada warna-warna dan di sini ada tingkatan deskripsi. Ternyata teks deskripsi pun ada tingkatannya ya. Nih, misalkan AC lumayan, misalkan lumayan baik, AC bien. Nah, itu kayak misalkan sangat cantik, il est très belle. Nah, misalkan kayak gitu ya. Ada vraiment, benar-benar. Misalkan benar-benar il est vraiment intelligent. Nah, dia benar-benar pandai gitu ya. Terus oke, udah sampai sini. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Oke, baik. Sekarang langsung masuk ke dalam struktur pembuatan teks deskripsi. Nah, pembuatannya itu yaitu yang pertama itu kita harus memilih judul yang tepat untuk teks ini. Kenapa? Supaya judul ini mewakilkan apa yang akan kita deskripsikan di dalam teks tersebut. Jadi si judulnya tuh harus sesuai dengan objek yang akan kita deskripsikan. Nah, misalkan Agnes ingin mendeskripsikan Aska. Nah, Agnes bisa menjadikan nama Aska itu sebagai judulnya. Oke? Ya, bisa dijadikan judul itu bisa memakai nama. Nah, misalkan ingin mendeskripsikan hewan, kita bisa memakai nama hewan tersebut. Misalnya ingin mendeskripsikan kucing, bisa memakai misalkan Angsha. Nah, kayak gitu ya. Oke, struktur yang kedua adalah kalimat topik, yaitu kalimat pembuka yang menjelaskan hal apa yang hendak dideskripsikan. Nah, kalimat pembuka bisa diawali dengan menyebutkan namanya dan umurnya. Misalnya, Madam ingin mendeskripsikan diri Madam sendiri. Nah, kita bisa mendeskripsikan diri kita sendiri. Nah, itu lebih baik lagi karena kita bisa mendeskripsikan betul-betul apa yang kita rasakan dan kita alami. Misalkan kita sering sedih atau kita sering marah pada saat apa, terus kita kalau sedih itu karena apa, kita bisa mendeskripsikan itu. Nah, misalnya dengan kata-katanya yaitu je m'appelle Alifianti. Terus di sini pun bisa pembuka itu harus bisa dengan nama dan menyantumkan umurnya. Misalnya je m'appelle Alifianti, j'ai 22 ans. Oke, nama saya Alifianti, umur saya 22 tahun. Ngerti? Nah, kalau misalkan ingin mendeskripsikan teman, misalnya mendeskripsikan siapa ya? Lihat dulu namanya. Misalkan Dewi, elle nomme Dewi. Terus Ella Disetong misalkan. Dia bernama Dewi, dia berumur 17 tahun.
seperti itu ya. Ngerti? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, baik, lanjut. Selanjutnya deskripsi, yaitu bagian penjelasan benda atau sesuatu hal yang dideskripsikan. Nah, dalam bagian ini kita bisa mendeskripsikan rumahnya di mana, terus dia tinggal bersama siapa, sekolahnya di mana, rambutnya warna apa, tingginya berapa, terus hobinya apa. Nah, misalkan dengan mendeskripsikan rumahnya di mana itu, misalkan Jabit sedang mendeskripsikan Madan ya. Jabit a Bandung. Oke. Saya tinggal di Bandung. Avec ma famille, bersama keluarga. Nah, kalau misalkan tadi mendeskripsikan Dewi, Madam mendeskripsikan Dewi misalnya. Elvi a Bandung, avec ma famille. Nah, gitu. Dia tinggal di Bandung bersama keluarganya. Oke. Nah, terus yang selanjutnya ada tinggi badan. Tingginya berapa? Sebutkan tingginya berapa. Nah, kalau misalkan kalian nggak tahu, kalian bisa langsung tanya sama temennya. Aku mau deskripsiin kamu, kamu tingginya berapa, hobinya apa, terus tanya-tanya semuanya. Berat badan kamu berapa? Nah, kayak gitu-gitu ya. Je mesure berapa tingginya gitu, sebutin. Je mesure bla 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 centimeter. Nah, itu tingginya sebutin. Jadi mesure tuh tinggi. Dia tingginya segini sentimeter. Kayak gitu ya. Terus rambutnya, warna rambutnya. Misalkan dia memakai jilbab, bisa disebutkan warna jilbabnya yang sering dia pakai warna apa? Misalkan hitam, kan? Nah, di sini kan udah ada nih warna-warnanya. Oke. Nah, bisa juga menyebutkan warna kulitnya. Dia warna kulitnya apa gitu. Terus selanjutnya kita bisa menjelaskan tentang hobinya. Hobi dia apa? Misalnya mon hobby est de voyage. Dia suka jalan-jalan. Jalan-jalannya kemana? Misalkan mon hobby est de voyager a bioskop, a cinema. Misalnya dia hobi jalan-jalan ke bioskop misalnya gitu. Terus yang selanjutnya, struktur yang selanjutnya itu adalah simpulan. Nah, bagian ini tuh adalah bagian penutup. Nah, bagian penutup ini biasanya diisi dengan sifat dia, sifat orang yang kita deskripsikan, bagaimana sikap dia kepada kita gitu. Jadi, bagaimana sikap dia kepada kita deskripsikan di bagian simpulan. Misalnya, dia itu baik kepada saya. Terus misalnya kalau objek itu adalah rumah. Nah, rumah itu nyaman untuk saya, rumah itu tenang untuk saya. Nah, seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke contoh teksnya? Ada yang mau ditanyakan? Ayo. Tidak ada. Nah, sekarang kita ke contoh yang pertama. Kita deskripsikan hewan ya, yaitu kucing. Kita baca bareng-bareng ya. Oke? Udah dibagikan sama Madam kan tadi ya? Oke, kita ini ya. Baca bareng-bareng, Madam dulu baru kalian, oke? Je vais décrire un animal domestique que j'aime, c'est un chat. Je vais décrire un animal domestique que j'aime, c'est un chat. Oke, artinya apa? Saya akan menggambarkan hewan peliharaan yang saya suka, itu kucing, yaitu kucing. Oke. Kalimat pertama, j'aime le chat.
J'ai un chat. J'aime le chat. J'ai un petit chat. Saya suka kucing. Saya punya kucing kecil. Il est mignon. Il est mignon apa? Dia imut. Mignon itu imut ya. Oke, selanjutnya il a vouré un noir et blanc. Il a vouré un noir et blanc. Dia memiliki bulu hitam dan putih. Il a 4 jambes. Dia memiliki 2 mata kucing. Il a 4 jambes itu adalah dia orangnya cepat. Oke. Terus il a 2 oreilles. Oreille apa? Ya. Dia memiliki 2 mata kucing. Oke. Nah, selanjutnya udah jelas ya yang tadi jelaskan. Nah, selanjutnya adalah Madam akan ngasih kalian ini tugas untuk di rumah untuk minggu depan. Nah, ini ada gambarnya di sini. Nah, di sini tuh ada ininya. Apa namanya? Nama-namanya kalian bisa tempelin di sini, oke? Di sini misalnya namanya siapa, judulnya dulu apa, terus sini tempelin, oke? Minggu depan kita akan melanjutkan ini. Hari ini cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa tugasnya, lalu sehat selalu dan oke, au revoir.